Baik, saya minta izin untuk merekam teman-teman. Oh, Bu Kartika Los. Ya, semoga tidak ada eh, gangguan sinyal yang berarti. Mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena sinyal di sini entahlah. Baik, kita mulai untuk pertemuan kedua atau day 2 dari pelatihan whiteboard animasi. Masih dengan semangat dan harapan yang sama bahwa pada hari Sabtu nanti akhirnya teman-teman bisa pamer produk ya. Dan hari ini kita akan belajar eh, bersama-sama membuat storyline. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bergabung. Masih sambil menunggu teman-teman yang mungkin juga kesusahan sinyal. Saya share screen dulu. Nah, ini adalah jadwal kita. Hari kedua adalah pembuatan storyline. Dan storyline-nya ada di pembuatan whiteboard animasi, di tab pembuatan WBA, kemudian turun ke bawah. Di sini di nomor 2 ada merancang whiteboard animasi, dan untuk mengunduh contoh dari storyline itu ada di sini, bisa langsung diunduh. Ya, kalau kita klik dia akan terbuka dokumennya. Nah, tinggal file, kemudian download. Bisa download versi apa saja yang ada di sini. Ada dokumen, ada open document format atau ODT, ada RTF, ada PDF, ada teks, ada juga web page, dan ada juga EPUB. Namun kalau kita ingin mengedit, kita akan memilih Microsoft Word dokumen atau doc. Tinggal langsung di-download. Kemudian kalau perlu kita perlu mencermati di sini bahwa di atas ini ada judul. Kemudian ini ada judul videonya. Kemudian ada judul materinya. Yang berikutnya ada penulis naskahnya. Kemudian ada sasarannya. Sasarannya untuk apa? Jika memang ini adalah video pembelajaran materi, maka akan ada sasaran kelasnya. Namun jika ini adalah video sosialisasi, misalnya video sosialisasi untuk tetap berada di rumah atau untuk mematuhi protokol kesehatan, nah itu mungkin sasarannya bisa umum. Kemudian durasinya kira-kira berapa? Ini adalah durasi yang disarankan 5-7 menit sehingga anak tidak bosan. Kemudian format sajiannya adalah video animasi karena nanti kita akan membuat video animasi. Dan sumbernya dari mana? Biasanya kalau mata pelajaran sumbernya dari buku pelajaran. Nah, bisa dituliskan. Kemudian ada sinopsisnya atau deskripsi-deskripsi tentang di sini metamorfosis kupu-kupu. Ya. Jadi deskripsinya apa? Metamorfosis adalah perubahan wujud dan sampai titik. Itu kalau punya saya, karena saya guru TK, storyline saya di sini. Sinopsisnya, karena saya ngambilnya kamar tidur. Karena untuk masa belajar dari rumah ini, tema utamanya adalah rumahku sekolahku, kemudian ini subtemanya kamar tidur. Kasih.
Penulis naskah, sasarannya. Kemudian durasinya saya akan memaksimalkan 5-7 menit. Format sajiannya masih video animasi. Kemudian sumbernya ada buku BDR PAUD. Kemudian untuk sinopsisnya saya menuliskan seperti ini. Apa itu kamar tidur gitu, jadi sedikit menjelaskan. Kemudian setelah sinopsis selesai, kita akan masuk di tabelnya. Tabelnya isinya adalah cut atau slide, kemudian ada storyline atau alur ceritanya. Di sini slide-nya ada namanya, kemudian ada aset visual atau gambar. Jadi aset visual adalah aset yang bisa dilihat oleh mata. Jadi visual. Ada dua jenis aset visual di sini. Jenisnya adalah teks dan gambar. Jadi yang teks nanti dituliskan teksnya itu apa yang akan muncul di slide. Teks seperti apa yang akan muncul di slide, kemudian gambar apa yang akan muncul di slide. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada narasi atau voice over dan musik ilustrasi atau background music jika kita ingin menggunakan background music. Di kolom terakhir ada perkiraan durasi. Jadi berapa detik kita inginkan. Durasinya di sini dalam detik. Berapa detik kita menginginkan slide ini tampil. Jadi di slide opening saya ingin hanya 5 detik saja. Itu udah agak bosen nih ya. 5 detik itu terasa agak lama. Terasa kalau sebenarnya 4 detik aja lama. Seperti kalau kita lagi nonton YouTube, sebelum mulai nonton biasanya ada iklan, dan iklannya hanya mungkin 4 detik atau 5 detik baru bisa di skip. Berasa lama kan. Nah, ini juga begitu. Kalau kelamaan nanti bosan di openingnya. Kemudian masuk di slide kedua. Slide keduanya biasanya itu definisi. Dia masuk definisi. Nah, definisinya apa yang akan dituliskan? Di definisi ini, nah, di sini definisinya adalah definisi metamorfosis. Jadi di teks yang tampak, teks yang tampil, yang tertulis di slide-nya, itu hanya ini, metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Kemudian ada proses metamorfosis kupu-kupu, di proses keseluruhan, jadi akan ada gambar mulai dari telur, kemudian larva, atau ulat, tuh sampai ke kepompong dan kupu-kupu lagi. Jadi ini ada gambarnya. Nah, kalau saya lebih cenderung menyukai gambarnya saya masukkan. Kenapa? Alasannya adalah ketika gambar ini sudah kita masukkan di file, logikanya kita punya gambarnya. Jadi gambar ini sudah saya simpan di folder ini. Jadi saya sudah mengumpulkan aset gambarnya dalam sebuah folder. Ya kalau aset logo sekolah saya ambil dari folder sekolah saya di sini. Tapi gambar-gambarnya sudah saya kumpulkan ada di sini. Jadi kita udah nggak nyari lagi. Udah tidak browsing lagi. Begitu. Itu kalau saya, berarti kalau udah ada gambar di sini, di folder saya yang di sini ada. Jadi ini gambarnya. Begitu. Nah, kemudian di sebelah yang merah ini tidak perlu dituliskan di slide. Karena ini adalah apa yang akan kita baca.
Jadi ketika slide-nya tampil, saya akan mengucapkan apa yang saya tuliskan di sini. Jadi ketika slide-nya tampil, saya akan menyapa anak-anak. Assalamualaikum anak-anak solih dan kreatif. Jumpa lagi dengan Bu Guru dan bla bla bla. Nanti bawahnya sini masih ada. Karena di sini saya ingin menegaskan bahwa kita akan membahas rumahku, sekolahku. Kemudian di slide ketiga saya baru mulai masuk ke kamar tidurnya. Seperti itu. Nah, eh, di sini di yang metamorfosis kupu-kupu di slide ketiga itu ada proses metamorfosis kupu-kupu yang mulai dari telur. Jadi gambarnya adalah gambar telur kupu-kupu. Kemudian di sini ada teksnya. Teksnya seperti ini, telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Tapi yang akan diucapkan adalah yang merah ini, atau voice overnya yang merah ini. Jadi yang akan kita ucapkan saat slide-nya ini tampil adalah telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun di sekitarnya. Ada juga larva yang memakan cangkangnya sendiri. Nah, ini ketika saya mengucapkan voice over ini, itu kira-kira 10 detik. Ya, dari slide-nya play, kemudian gambar keluar, kemudian saya mengucapkan voice over, kemudian selesai di slide yang ini, itu kira-kira slide ini 10 detik. Kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi slide-nya ini tidak dibatasi, teman-teman. Hanya nanti kalau semakin banyak berarti durasinya akan semakin panjang. Kemudian karena kita tadi sudah mencantumkan durasi sini 5-7 menit, jadi di total di bawah, nanti di sini kita tambahin totalnya. Nah, di sini ada nanti totalnya. Total durasinya berapa detik. Kemudian juga berapa menit biar tahu lah. Nah, begitu. Berapa detik, berapa menit. Nah, kemudian slide-nya silahkan ditambahkan dan di akhir itu sebaiknya karena tadi kalau saya di awal ada pembukaan, di akhir juga ada penutupnya. Kalau perlu juga di setiap slide ini ada sumbernya atau kalau memang sumbernya panjang sekali bisa kita tambahkan lagi sebuah slide lagi sebelum penutup itu adalah kayak daftar pustaka gitu. Nah, ini adalah storyline yang akan kita buat. Nah, sekarang coba teman-teman juga eksekusi. Jadi bisa langsung jadi juga. Nanti kalau ada apa ya kesulitan bisa diskusi di sini. Atau sebelum eksekusi ada yang ingin ditanyakan? Biasanya ada chat. Chatnya masih bersih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa eksekusi ini atau kita bisa lanjutkan ke instalasi whiteboard animasinya dari Sparkle yang offline. Silakan ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan buka mic atau menuliskan di chat. Ini instrumen apa, Bu?
Kartika. Oh, itu ya musiknya ya. Musiknya itu terserah kita, tapi sebisa mungkin musik instrumental ini em, free karena kita akan upload ke YouTube. Jadi kalau untuk musik free itu kita nyarinya di sini band song. Tidak semua eh, musik di band sound ini free, tetapi Benson menyediakan banyak musik free lisensi, jadi nggak bakalan kena band di YouTube. Musik yang ada langsung tulisannya download ini itu free, bisa kita dengarkan dulu juga. Sebentar, kayaknya tadi saya belum centang. Nah ya, nah, jadi kita bisa dengarkan dulu kalau mau download, nggak download langsung aja gitu. Banyak yang kenal ya dengan musik ini. Ini musik yang cukup terkenal di YouTube, kayaknya banyak sekali yang pakai gitu. Kemudian Little Idea ini juga banyak yang pakai. Nah, di sini durasinya 2 menit 26 detik, di sini 2 menit 49 detik. Bisa di loop atau diulang. Kemudian silakan di play aja masing-masing. Kalau Nah, banyak sekali YouTuber-YouTuber yang menggunakan musik di sini. Tetapi seperti saya bilang tadi, tidak semua musik gratis, ya. Ada beberapa yang mungkin jika teman-teman nanti bisa menemui yang enggak. Nah, ini nih, ini enggak gratis. Biasanya emang bagus musiknya. Jadi musik-musik berbayar itu biasanya lebih bagus daripada musik-musik gratis. Nih ada musik berbayar lagi. Tapi karena kita nggak nyari yang berbayar, kita mau nyari gratis, play-play aja yang gratis-gratis. Nah, cara downloadnya bagaimana? Cara downloadnya adalah dengan klik download hitam itu. Jadi ada tombol download ini, kita klik saja. Di sini ada dua, free lisensi. Nah, free lisensinya itu silahkan teman-teman memasukkan eh, apa ya, menggunakan ini, tetapi di description box-nya itu ada ini musiknya itu dari Benson. Nih, silakan dimasukkan di description box-nya YouTube. Nah, kemudian kita download. Kalau teman-teman ingin tidak mencantumkan ini, silahkan bayar. Di sini ada 34 apa nih, friends atau apa. Ini. Ya, ini sudah terdownload. Silakan cari mana saja yang teman-teman suka. Saya biasanya pakai ini. Nah, silakan didengarkan dan di download sendiri-sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa juga ditulis nanti di sini hey gitu di um, sini. Ini kan musik instrumental, misalnya saya pakai judulnya tadi ada Little Idea ya. Little Idea. Nah, kalau musik ini mau sampai bawah sekali, itu nanti di setiap atas ini kalau saya kasih musik instrumentalnya.
karena menunjukkan di situ musik instrumentalnya juga masih main. Nah, jika tidak ingin on musik instrumentalnya, jadi ini dihapus. Oh, di slide itu musik instrumentalnya nggak main. Atau mungkin teman-teman ingin menggantinya dengan background. Misalnya, saya di sini di kamar tidur itu nanti akan ada jam alarm. Nah, ini akan ada jam alarm. Kemudian musik instrumentalnya mau saya matikan, terus saya ganti background alarm yang kering gitu kan. Ini kan bunyinya kering. Nah, saya akan cari eh, background alarm ini, kemudian nanti saya masukkan di part atau di bagian yang musik instrumentalnya saya matikan dan saya ganti dengan jam alarm. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah ada. Eh, ya, syarat durasi penayangan atau slide. Ya, syaratnya saran bukan syarat ya. Sarannya cuman maksimal 7 menit, Bunda. Karena itu batas konsentrasi anak biasanya di 7 menit. Setelah 7 menit bosen ditinggal. Begitu. Nah, jumlah slide-nya terserah sebutuhnya. Kalau jumlah slide-nya banyak tapi durasinya cuma 5 detik kan bisa banyak itu 7 menit. Atau kalau memang dalam satu slide itu pembahasannya banyak, ya bisa slide-nya cuma sedikit karena durasinya akan membengkak di sini misalnya. Mungkin saja durasinya 30 detik dalam satu slide-nya. Kan cukup besar. Nah, itu nanti di jumlah saja nanti di bawah itu ada berapa durasinya. Sebisa mungkin di bawah 7 menit. Sebisa mungkin. Ya, ini berapa detik. Detiknya dikonvert ke menit biar nggak ribet. Oh iya, boleh nanti storyline-nya mau pamer di sini juga boleh Bu Eti. Ya, storyline-nya bisa dikirim nanti saya lihat atau di online aja gitu. Jadi bisa saya komen langsung di file online-nya. Bunda upload ke Google Google Drive misalnya, terus nanti saya komenin di sininya kan. Saya bisa komen kayak gini. Saya blok, bisa tambahin komen. Komennya apa? Jadi lebih lebih enak kerja online seperti ini lebih enak. Sistemnya nanti kita share. Share-nya jangan lupa to anyone. Ini anyone with this link can view ini di change. Jadi dia bisa komentar. Komentar aja biar nggak usah ngubah apa-apa. Komentar kemudian klik dan di copy dulu linknya. Dan copy link. Nah, linknya bisa di share. Ini misalnya ini punya saya belum selesai banget. Kalau punya saya orang baru baru mulai ini habis nge-share apa link begini. Jadi lebih enak nanti kalau yang udah dikomentari nanti diperbaiki. Misalnya diperbaiki komentarnya nanti bisa dihilang. Gitu. Versi cepat. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ya, boleh di komen Bun di tempat saya yang belum selesai banget. Masih sangat-sangat awal. Yang saya share yang mana ya? Yang kupu-kupu apa yang oh ya metamorfosis kupu. Ini mas saya belum diperbaiki. Yang mau saya buat ini nih. Jadi saya masukkan gambar-gambarnya. Ini bukti kalau saya punya gambar. Nanti voice overnya saya tambahin. Ini kalau nggak ada kita bisa lanjut nih, weh. Tapi nanti pusing deh jangan. Nah, jadi panah ini menunjukkan kalau dia jalannya dari opening, kemudian slide 2, slide 3, harusnya sampai sini ada panahnya. Ini panahnya menunjukkan. Jadi copy aja panahnya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Saya buka punya Bu Etis. Tanda panah harus sampai akhir atau tidak? Iya, sebaiknya sampai akhir. Nanti kalau udah sampai akhir sini ya stopnya di mana? Berhentinya di slide terakhir. Jadi ini harusnya berhentinya di slide terakhir. Saya copy aja ini dari sini. Oh, ya, bukannya harus di office aja berarti. Saya download saja. Nanti panahnya sampai akhir. Ini saya internetnya unstable. Internetnya nggak stabil. Ini nanti sampai akhir. Apa kalau di track? Ya, sinyalnya hilang. Hahaha. Maafkan saya, sinyalnya hilang. Oke, membahas punya Bu Eti. Keren Bun, tapi panahnya hilang. Diberi panah aja sendiri pakai apa? Insert auto shape. Kemudian ya, untuk aset visualnya diganti-ganti juga pengenalan Microsoft PowerPoint.
namanya Bun. Jangan sayanya nanti yang dapat untung. Kemudian untuk logo sekolahnya nggak perlu pakai Syamolek. Itu karena dulu kita pakai Syamolek. Kita ikut di Syamolek. Jadi eh, wajibun pakai apa logonya Syamolek gitu. Kalau sekarang karena kita berdiri sendiri, ya nggak usah. Jadi logo sekolah aja cukup. Atau mungkin logo apa yang memang biasanya ada kalau SMK gitu kan biasanya logo sekolahnya logo ya logo sekolah. Tidak, sinyalnya hilang-hilang. Bisa close aja. Bisakah kita close banyak hal karena karena sinyalnya sinyal sinyal. Oke. Ternyata sinyalnya saya berkali-kali terpental karena apa em, WhatsApp-nya saya tutup. Jadi ini adalah rekaman kemarin, rekaman kemarin. Untuk Bunda Eti dilanjutkan saja semuanya, dilanjutkan nanti sampai selesai. Eh, jangan lupa namanya diganti. Kemudian kalau bisa gambarnya, aset aset visual gambarnya itu nampak pun muncul di situnya. Jadi biar kita tahu kalau apa ya em, kita udah punya asetnya gitu. Jadi kalau yang belum ada kan kita nyari lagi karena eh, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa kita di sini besok kerjanya offline. Jadi nggak bisa, oh ya nih kurang satu satu gambar gitu. Saya searching aja dulu nggak bisa karena kerjanya offline. Karena Sparkle Video Scribe-nya tidak bisa terkoneksi dengan internet. Kalau terkoneksi dengan internet nanti blank. Langkahnya untuk me, apa ya, mereparasi blank sebenarnya simple tapi panjang gitu. Yang dicari itu cuma satu folder, tapi langkah menuju ke foldernya itu panjang sekali gitu. Saya berharap kita nggak akan sampai sana gitu. Jadi makainya enak-enak aja gitu. Sudah just kemudian untuk detiknya Bun, detiknya silahkan dihitung gitu. Kalau Bunda voice over pakai apa stopwatch di HP gitu sambil baca voice voice overnya berapa detik. Ditambahin sedikit karena kita voice over nggak langsung pas ganti slide biasanya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau mungkin pas saya terpental lagi ada yang nulis chat nggak ya tadi? Karena chatnya akan terhapus ketika saya masuk lagi. Diskusi aja Bun, enak nih. Dan storyline ini tidak hanya bunda-bunda gunakan, teman-teman gunakan untuk membuat whiteboard animasi. Jadi ketika teman-teman membuat eh, video pembelajaran paling mudah, yaitu rekam layar dari slide PowerPoint, itu adalah video pembelajaran paling mudah. Itu juga sebaiknya kita menggunakan
storyline ini gitu. Cuman kalau yang itu gambarnya adalah per slide-nya. Jadi kita siapin slide-nya, slide 1 voice over-nya apa, slide 2 voice over-nya apa gitu. Jadi kalau yang video pembelajaran dengan PowerPoint direkam menggunakan rekam layar, itu lebih ke kita merencanakan voice over-nya. Gitu. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, mungkin udah pernah atau pernah buat macet di mana gitu. Itu silahkan. Kalau nggak ada mau dilanjut ke penginstalan atau sudah dulu? Karena penginstalan itu besok seharusnya jadwalnya, dan sekaligus eksekusinya. Lanjut aja yuk. Kalau lanjut, semoga nggak error lagi. Sinyal berbaik sangkalah, berbaik sangkalah, berbaik hatilah pada saya. Ya. Nah, untuk aplikasi, karena yang mau kita install itu hanya video scribe yang ini video scribe ini. Kita klik di sininya, di sini. Silahkan download aplikasi di sini. Jadi teman-teman, untuk aplikasi offline ini emang aplikasi jadul, alias versinya masih versi 2 titik ya, apa 3 titik. Belum versi yang paling baru. Karena kalau versi paling baru tidak bisa digunakan untuk offline seperti ini. Dia harus online. Kita download saja pakai panah ke bawah ini. Nah, muncul ini. Dia besarnya 76 MB. Silahkan download di laptop atau PC. Karena ini aplikasi lama, jadi kayaknya apa ya, speknya nggak butuh besar-besar banget, tapi juga nggak jadul-jadul banget. Ya, jadi kalau yang masih menggunakan Windows 7 yang harusnya sudah ada di kuburan itu, kan sudah dikubur itu Windows 7, sudah sebenarnya sudah nggak ada lagi. Microsoft sudah say goodbye dan rip Windows 7. Kalau itu masih dipakai, sepertinya akan banyak blanknya. Kemudian aplikasi ini run di 32 bit. Jadi kalau teman-teman memiliki laptop di 64 bit, bisa bisa diinstal, bisa. Nah, ini sudah terdownload ya. Sudah saya download. Saya tinggal buka menggunakan ekstraktor RAR. Kemudian saya klik, saya ekstrak. Eh, saya ingin ekstraknya di download. Nah, udah, saya akan lihat di download. Jadi, teman-teman cara installnya seperti ini. Gak hilang lagi kan ya. Ada di folder di atas. Nih, ada Sparko Video, kita buka. Di sini ada 2 file, satu file installer, yang satu file bin. File bin ini adalah istilahnya kuncinya, ya, atau dia lisensinya itu ada di file bin ini.
Kita install dulu pakai video scribe yang atas, yang installernya. Kita double klik atau kita running, kita jalankan. Nah, ini kita klik next. Kita klik karena dia jalannya di 32 bit, maka dia akan masuk di sini program file 86. Ya, ini defaultnya, default dari Office-nya, dari Windows-nya akan seperti ini. Dia akan masuk di drive C program file 86. Kita klik next, next install aja. Yes. Oke. Dia akan membuka karena saya online di sini. Ya, maaf ya. Ini karena saya online dia minta upgrade. Tuh. Karena sebenarnya sudah ada versi 3.5.2, tapi saya nggak mau karena saya nggak bakalan bisa pakai. Kemudian ini saya tutup dulu. Saya sudah berhasil install ya ini. Saya tutup dulu. Kemudian saya akan buka lagi folder yang tadi, Sparkle Video. Saya klik kanan di video scribe bin-nya, saya copy. Kemudian saya masuk di program C-nya, di program file 86-nya tadi. Saya akan cari Sparkle. Saya masuk ke video scribe. Di sini ada video scribe bin. Ya, saya klik kanan, saya paste di sini, saya replace, continue. Nah, binnya sudah terganti dengan bin yang saya kopikan tadi. Ya, binnya sudah saya ganti. Nah, karena binnya sudah saya ganti, ini trial and error nih. Akan saya coba running, jalankan video scribe-nya. Saya buka video scribe-nya. Karena saya online, teman-teman. Video scribe. Ya, saya close aja di sini. Saya nggak nulisin apa-apa, saya langsung login. You are now in offline mode. Enjoy. Mau nggak ya? Ya. Nah, nih blank putih. Karena saya online. Kalau nggak online akan apa ya? Di sini nanti ada em, ada tanda kayak whiteboard gitu, terus ada tanda tambahnya, ada kotakan putih gitu, terus ada tambahnya. Oke. Yes. Nah, itu cara instalasinya, teman-teman. Jadi installingnya itu aja. Yang penting adalah pada saat pengkopian file bin-nya itu tadi, agar kita bisa masuk. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita tutup. Senang saya, teman-teman saya cerdas. Yes. Jangan Bu, jangan ditutup dulu. Iya, gimana? Ya, ini baru ngecas hampir habis baterainya. Iya. Nanti Oke, mau bertanya yang tadi yang apa? Storyline tadi Bu. oke. Tadi kan iya no connect tadi. Iya, Iya. tadi mati. Bentar ya Bu ya. Iya. Iya, oke, siap. Ya, saya tutup dulu. Mungkin saya bisa perbaiki video sparkle-nya dulu.
Desain. Ada lagi yang ingin bertanya boleh ngetik di kolom chat. Mulai dari yang kemarin juga silahkan. Saya mainan dulu sama sparkle yang blank. Sambil menunggu Bunda Eti, boleh loh nanya. Jangan-jangan suara saya ini kayak bercerita gitu, terus ternyata pada tidur. Oh, System and Security Windows Firewall. Setting. Oh. Hmm. Ini nanti malam-malam juga masih harus edit video karena besok harus tayang ini video. Tadi. Yes. Program. Program. Download video scribe-nya. Kalau downloadnya online, makainya yang offline. Tadi saya downloadnya online. Hmm.
Silakan ya yang ditanyakan. Saya lagi ngeblok dulu, mungkin nanti bisa kita gunakan outbound program block connection. Yes. Yes. Oke, baik. Setelah di-download, baru matikan, baru install. Seperti tadi instalasinya. Saya mau nyoba, bisa nggak ya? Tahu-tahu lagi. Sparkle-nya mau apa enggak? Sip. Nah, di sini subscribe. Video subscribe. Oke, jangan muncul lagi. Ini namanya saya blok. Log in your online now. Enjoy. Dia lagi loading item. Tapi kalau malas nungguin, centang aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sedang loading. Ini adalah video subscribe-nya. Ya, alhamdulillah mau di bound-nya, di block connection-nya. Sebenarnya ini di install, di close nggak apa-apa. Nah, ini ada contohnya. Kita bisa buka contoh example scribe-nya. Jadi example scribe-nya itu seperti ini. Iya, ada putar. Yang putar apa ini? Nah, ini ada example scribe-nya. Di di bawah ini adalah layer-layernya atau apa ya, asetnya. Tuh. Dan kita coba akan play. Nah, ini satu slide namanya. Ini satu slide. Nah, ini ganti slide karena dia udah ganti kan, udah bergeser. Set, gitu. Nah, ini ganti lagi, ini slide 3. Next, ini slide 4. Ganti lagi. Slide 5. Ganti lagi slide 6. Ganti lagi slide 7. Nah, ini ada 3. FV Move WMV yang bisa dibuat oleh Sparkle Video Scribe. Nah, ini keseluruhannya tadi. Mulai dari slide 1 ke 2, geser ini 3-nya cuman ini, kemudian 4-nya, kemudian tadi dia naik ke ini, 5, tambahin ini, 6-nya ini, kemudian 7-nya publish ini, multiple publish, kemudian 8-nya udah selesai. Nah, tapi asetnya tidak hanya 8 slide itu, slide 1 aja udah ada berapa aset nih. Ya. Ini masuk di slide 1, ini masuk di slide 1, masuk di slide 1 kan. Masuk di slide 1. Ini urutannya, urutan tampilnya dari engaging, kemudian whiteboard animation, kemudian made easy, kemudian width, kemudian video scribe. Nah, ini satu. Oh, masih ada lagi. Dan ini kan. Ting ting. Jempolnya masuk mana? Oh, masih ada jempolnya, masih ada penanya, masih ada apanya, masih ada gambar. Nah, seperti itu. Asik kan sebenarnya. Hanya gambar-gambar kayak gitu aja cukup menarik, dan ini tadi totalnya hanya berapa? Sini ada totalnya. Yang terakhir.
Ya, 50 second. Jadi ini tadi hanya 50 detik pengalaman ini. Bisa kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tapi ini nggak ada voice overnya kan? Ini bisa dikasih suara voice overnya. Gitu. Oke, ada chat. Waktu mau masuk itu online nggak? Nggak, offline. Em, Besok saya ajarin cara ngebloknya. Biar kayak saya gini ketika online, teman-teman tetap bisa pakai. Itu kita blocking internetnya, baik internet dari luar nggak akan bisa mengakses, nggak akan bisa apa ya, menghubungi video scribe yang ada di laptop kita, dan video scribe-nya juga kita blok untuk tidak bisa menghubungi video scribe yang ada di luar atau video scribe online. Bu Eti, tadi storyline saya itu bisa digunakan, nggih? Bisa. Ya, hanya belum lengkap. Untuk aset-aset gambarnya silahkan Bunda masukkan. Kemudian untuk apa tadi, panahnya belum ada karena tadi kayaknya kehapus ya panahnya. Panahnya kecil gini dan mungkin kehapus. Kemudian durasinya silahkan disesuaikan dengan voice overnya Bunda Eti. Jadi eh, kita di sini memanfaatkan handphone. Handphonenya ada stopwatchnya kan, ada stopwatchnya. Stopwatchnya dipakai, kita on stopwatchnya terus baca voice overnya. Baca yang di merah-merah ini, satu slide aja yang dibaca. Nah, kemudian nanti kalau rencana Bunda misalnya ya, gambarnya muncul duluan, baru saya voice over misalnya. Nah, nanti ditambah gambarnya misalnya mau 2 detik atau 3 detik. Kemudian misalnya saya cuma baca ini kan cuma berapa detik ya, nggak nyampe 5 detik kayaknya. Atau ya udah 5 detik tambah gambarnya muncul 2 detik itu tadi, berarti totalnya 7 detik ya. Nah, di sini udah ditambah angka amannya, tak kasih 10 detik gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi teman-teman, waktu download itu online, kemudian matikan internetnya, teman-teman install. Installnya seperti tadi. Videonya untuk rekaman hari ini juga nanti akan saya share insya Allah. Kalau rendernya selesai cepat, nanti akan segera saya share. Nanti juga sama blocking. Mungkin blocking. Saya tunjukkan aja sekalian ya blockingnya. Jadi biar eh, apa ya, aplikasi-aplikasi offline seperti ini yang istilahnya sebenarnya ilegal ya, aplikasinya itu biar tidak bisa menghubungi rumahnya sana, kita sandra dulu aplikasinya. Kemudian juga kita kasih pagar biar em, apa sih, orang rumahnya juga nggak bisa ngubungin dia gitu istilahnya. Jadi kita masuk ke kontrol panel, ya, untuk defend itu kita masuk ke kontrol panel, kemudian kita masuk ke sistem and security. Sudah, kita masuk kontrol panel, kita masuk sistem and security. Kemudian kita masuk Windows Defender Firewall. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan pilih yang paling bawah, nggak paling bawah sih, yang ada logonya ini, Advanced Setting.
Nah, di advanced setting ini, di bagian kiri ada dua, inbound rule dengan outbound rule. Jadi peraturan masuk dan peraturan keluar. Jadi kita tidak menginginkan sebuah aplikasi kita untuk bisa keluar, dan kita juga tidak menginginkan aplikasi kita untuk bisa masuk. Nah, inbound rule terlebih dahulu, kita klik di sebelah kanan sini ada new rule. Kemudian yang kita blok adalah program. Paling atas ini program. Kita klik next. Kemudian kita cari programnya itu ada di mana, karena nggak mungkin all program ya, kita cuma mau ngeblok satu program saja. Saya browse, kemudian karena Sparkle ini kan adanya di C, kemudian di program V86 karena dia jalan di 32 bit. Nah, kita turun dia Sparkle, kita cari sampai yang ini, yang program untuk menjalankan Sparkle-nya. Kita klik, kita open. Udah ada di sini Sparkle-nya, kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan, allow the connection if it's secure, atau block the connection. Kita ingin block the connection. Kemudian klik next. Ini kita centang semua. Dia akan nggak boleh menghubungi ke inbound. Jadi dia tidak boleh dihubungi oleh siapapun, baik di domain atau di private ataupun di public connection. Kita klik next, kemudian kita berikan namanya asal aja. Kalau pengen nggak lupa ya, misalnya kita kasih Sparkle gitu, atau apa namanya, kemudian kita klik finish. Nanti akan muncul di sini, di inbound row, di bagian bawah sini ada. Saya ngasih nama Sparkle RS. Oh, ada di sini. Tapi sudah saya blok. Iya, nggak boleh keluar. Nih, sparkle-nya dia bentuknya merah. Dan ternyata Corel Draw-nya juga di block connection-nya. Sama ini dari pas beli laptopnya, saya minta Corel Draw diinstalin, karena nginstal Corel Draw itu kan susah. Ternyata dia blok juga inbound row-nya. Begitu juga dengan outbound row. Ini ada Sparkle. Corelnya nggak di outbound row. Ya, jadi biar nggak ada yang bisa menghubungi masuk aja. Nih. Boleh dua-duanya, boleh satu aja. Kalau udah selesai bisa kita gunakan. Kalau nggak bocor ya, kalau nggak bocor itu bisa kita gunakan walaupun kita sedang online. Seperti ini. Gitu. On di WA group. Uh, pertanyaan di WA group. Ya, sebentar ya. Bentar, oh masih muter-muter ya. Ini gambar Sparkle. Uh, kalau sudah dimatikan, itu nggak usah diisi apa-apa, langsung klik yang merah user ini. Jadi misalnya ini ya, saya keluar. Salah. Centang dong. Ya. Saya tutup. Saya tutup. Ya. Saya buka lagi ya Sparkle-nya. Semoga nggak beli putih. Berdoa deh. Kita Sparkle, video sprite. Oke. Nah, ini nggak usah diisi, register email nggak usah diisi, password nggak usah diisi, remember me juga nggak usah dicentang, langsung login.
klik login aja. Ini kan penjelasan tuh, ini penjelasan nih loadingnya. Kita klik close aja. Sudah dipersilahkan untuk menikmati. Udah, masuk tuh. Kalau mau buat baru, kita klik plusnya ini. Ini. Kemudian ini satu slide. Ini satu slide. Kemudian bisa digeser-geser sebenarnya. Kalau misalnya saya masukin gambar ya. Responding. Bisa. Awal-awalnya misalnya not responding. Ya, misalnya saya masukin. Di sini juga banyak kok. Nah, ini udah penuh kan satu satu slide. Ini sebenarnya saya tuh, Pak, ini besar banget tuh. Tuh. Dia kanvasnya tuh besar, besar sekali. Jadi teman-teman bisa gunain seluas mungkin gitu. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada. Nggak mau masuk, ada tulisan incorrect login detail. Please check. Tadi file bin-nya udah dikopikan belum? Tadi kan kita ngopiin file bin. Kalau file bin-nya belum dikopikan, itu nggak mau masuk. Ya, yang mana? Oke, tadi udah di-download, udah diekstrak kan ya? Nah, mana sih? Nih, ini ada file bin nih di sini. Di downloadan yang tadi kan ada dua file. Nah, file bin-nya ini kita copy, kemudian kita replace yang ada di sini. Yang ada di Sparkle ini. Ini kan ada file bin juga. Itu kita replace. Klik kanan, paste gitu, kemudian klik replace-nya. Jadi kita gantikan. Karena belum terregistrasi yang ini. Registernya pakai yang ada di folder download tadi. Oke. Gitu. Di close dulu aplikasinya Sparkle-nya, video scribe-nya. Ada Bun, rekaman downloadnya tinggal buka yang kemarin itu dari sini, dari web eh, websitenya WBA, kemudian klik ke aplikasi. Setelah klik aplikasi, itu di atas sendiri kan ada video scribe. Nah, itu ada silahkan download aplikasi di sini. Klik. Kemudian ini ada Sparkle-nya, kita klik download aja di atas ini ada download. Nanti dia buka, klik aja download ini. Nanti dia terdownload di bawah sini.
Kalau pakai Mozilla ada di atas. Kalau pakai Google Chrome ada di bawah. Begitu. Ada lagi. Nanti ini rekamannya juga saya share. Silakan ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada bisa ditutup. Yeay. Silakan dikerjakan nunggu rekamannya. Oke, siap. Silakan dikerjakan untuk rancangannya atau storyline-nya. Jadi biar nanti saat membuat video scribe-nya itu atau whiteboard animasinya kita sudah nggak mikir lagi, nggak lama. Ya, dan juga em, rencana ini atau apa ya? Kalau mungkin bagi teman-teman bisa untuk em, biasanya kalau akreditasi itu ditanyain nggak sih pernah bikin apa gitu. Nah, kalau pernah bikin apa kan harusnya ada dokumennya ya. Eh, Kayak kalau kita ngajar pun ada RPP-nya gitu. Nah, ketika kita membuat sebuah video materi pembelajaran, sumber belajar juga pasti ada rancangannya. Nah, storyline ini juga sebuah rancangan. Syukur-syukur nanti kalau teman-teman memang bisa digunakan untuk PAK atau apa, alhamdulillah lah, karena ini juga karya teman-teman. Jadi dikompletin aja sekalian gitu. Ya, nanti rekamannya saya share. Insya Allah ini kalau sudah saya tutup Zoom-nya, nanti dia rekamannya rendering, nanti selesai render. Semoga kalau selesai rendernya cepat, uploadnya juga cepat. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada recap ya, recap teman-teman, cepat aja. Storyline di sini biasa, biasa. Ada judulnya, judul videonya itu sebenarnya video apa, kemudian judul materinya. Kan ini videonya namanya video pembelajaran dengan menggunakan whiteboard animasi gitu ya. Kemudian ini judulnya judul mata pelajarannya atau judul bahasannya, topik bahasannya, kemudian ada penulisnya, ada sasarannya, ada durasinya, ada format sajiannya. Nah, di sini kan karena ada format sajiannya, ada kemungkinan juga bisa diajukan untuk ya itulah. Kemudian sumber materinya berasal dari mana? Jelas ya, harus jelas. Kemudian sinopsis atau deskripsinya, deskripsi dari pokok bahasannya.
atau dari temanya. Itu deskripsinya dijabarkan dengan singkat, padat, jelas. Nggak perlu panjang-panjang, kita tidak mengarang indah. Kemudian silahkan mati lagi, maaf. Sinyalnya di sini emang iya sekali. Share screen sampai mana tadi ya? Diulang sampai mana tadi? Dari sinopsis di sini singkat padat jelas, nggak perlu panjang-panjang. Kemudian tabelnya ada 5 kolom. Ya, ada 5 kolom di sini. Kolom pertama atau slide-nya, slide 1 dan seterusnya. Kemudian ada storyline itu judul slide-nya kita beri nama dia opening atau closing atau di sini ada definisi dan sebagainya. Kemudian ada aset visual. Aset visual ini yang tampak di slide, berbeda dengan narasi. Yang tampak di slide apa saja. Nah, ini cuma teks ini yang nampak di slide, tetapi narasinya berbeda. Bisa, di sini cuma seperti ini, narasinya sepanjang ini. Jadi narasi berbeda dengan aset visual teks. Ya. Kemudian di sini ada narasi, voice over, dan musik ilustrasi. Silahkan musiknya, musik apa yang ingin digunakan, silahkan dicari. Kalau bisa mencantumkan judulnya, silahkan cantumkan judulnya. Kemudian ada durasi, perkiraan durasinya. Tiap slide ini, satu slide ini akan tampil berapa detik. Sudah sampai selesai, sampai ke penutupan. Ada closing setelah slide terakhir pemaparan, ada closing. Setelah closing, di sini ada total durasinya. Total durasinya berapa menit atau berapa detik. Ya. Totalnya berapa detik, kemudian dijadikan menit. Ini adalah storyline yang harus kita miliki sebelum kita eksekusi ke describe ini. Nanti kita akan eksekusi 2, offline dan online. Yang nyaman aja, pilih salah satu. Kemudian cara kita mendownloadnya Sparkle Video Scribe, kita masuk ke kemarin itu, ke Google Site-nya, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian masuk ke bagian paling atas, di sini ada Video Scribe, silahkan download aplikasi di sini, klik sininya. Dia akan muncul halaman seperti ini, klik download panah ke bawah. Akan muncul juga halaman seperti ini karena dia terlalu besar jadi tidak bisa di-scan oleh virus scannernya Google. Klik download anyway, maka akan terdownload di bawah seperti ini. Kalau sudah, silahkan buka atau ekstrak dengan RAR. Diekstrak di mana ingin diekstrak, selesai, bisa diinstal. Nah, ini. Filenya ada 2, langsung running. Kalau sudah selesai run, ditutup. Ininya ditutup. Sparkle-nya ditutup. Kalau sudah selesai instalasi, file bin-nya ini silahkan dikopikan. Dikopikan masuk ke program file 86. Kita cari Sparkle. Kita buka lagi. Di sini ada file video scribe bin, kita ganti dia dengan replace. Paste di sini, replace file destination. Ya, klik continue. Nah, sudah tergantikan. Kalau belum digantikan, maka kita nggak bisa login karena kita belum ada kuncinya. Jadi lisensinya ada di video scribing-nya yang kita bagikan. Ya, ini kuncinya ada di sini untuk bisa jalan. Dia ada lisensinya di sini. Nah, besok artinya kita tinggal eksekusi. Nah, kalau kita mau eksekusi, ini harus jadi dulu.
untuk storyline-nya harus jadi dulu. Saya juga nanti akan lemburan menyelesaikan ini biar besok bisa nunjukin ke teman-teman gimana caranya eksekusi dengan cepat. Karena kita sudah punya ini tinggal copy paste, copy paste, copy paste saja, masukin ke sana sini, udah selesai. Kalau bisa ini juga di print karena kita harus baca ini nih. Di voice overnya kita harus baca voice overnya. Kalau nggak di print nggak bisa kan bolak-balik. Atau ini dikopikan ke HP. Kita baca dari HP kecil-kecil banget kan, kayaknya nggak nyaman. Mending di print aja. Tuh. Ya kalau perlu di sini dikasih tanda tangan ya, tanggal berapa bikinnya, tanda tangan gitu. Kalau memang perlu kepala sekolahnya tahu, mengetahui kepala sekolah nggak masalah. Ya, begitu. Adakah yang ditanyakan? Besok kita tinggal eksekusi. Instalasi sudah selesai hari ini, besok kita tinggal eksekusi. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sekian. Diskusi kita lanjutkan di grup. Terima kasih banyak sudah bergabung dan selamat bekerja. Mari kita membuat sebuah video whiteboard animasi yang menarik untuk anak-anak. Bahkan mungkin jika memang teman-teman tidak membuat untuk media pembelajaran, bisa juga sebagai media sosialisasi. Sosialisasi untuk tetap di rumah, untuk tetap menggunakan masker dan sebagainya. Itu juga bagus gitu. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada chat. Mau mencoba download jika belum berhasil? Iya, silahkan Bun bertanya. Boleh, boleh banget nanya. Oke, besok aja Bu. Iya, Mungkin siang ya. Nanti dicoba dulu. ya, oke. Istirahat sebentar. Oke, Kalau enggak ya besok baru ini juga tanya. Oke. kalau ditutup kan rendering rekamannya. Rekamannya saya Oh iya. matikan.